Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel terbaik seregional Kiebai. Di video kali ini gue mau membahas terkait storage ya guys. Jadi storage itu kan untuk komputer khususnya kan biasanya ada hard disk yang ukuran 3,5, hard disk 2,5, kemudian ada SSD dan juga ada M2 ya kan. Nah, di video kali ini gue mau membahas terkait storage dari Vigen ya. Sebenarnya nggak Vigen doang sih, maksudnya secara umum. Kalau di video sebelumnya gue pernah melakukan benchmark 3 NVMe ya. Jadi storage-nya itu interface-nya tuh NVMe. Jadi ada Samsung dan Vigen yang Hyper. Nah sekarang gue satu merek ya. Jadi gue mau tes Hyper NVMe M2 Turbo SSD M2 dan SSD M2 SSD 2,5 yang SATA. Jadi M2 sama 2,5 itu maksudnya apa sih? Sebenarnya kalau M2 itu form factornya ya. Jadi form factornya M2. Kalau yang ini form factornya 2,5 inch. Nah, kemudian apa bedanya SATA sama NVMe? Nah, SATA NVMe ini lebih ke interface-nya atau cara ngobrolnya itu pakai apa gitu. Yang ini SATA, yang ini NVMe. Dia NVMe itu pakai PCIe. Cara gampangnya gitulah. Jadi memang sebenarnya sama nih bentuknya, form factornya sama M2. Tapi yang satu ngobrolnya pakai bahasa SATA, yang satu ngobrolnya pakai bahasa PCIe. Cepetan mana? Jelas cepetan PCIe. Oke, langsung kita tes aja ya, kita buka. Nah, untuk pengujiannya kita menggunakan AMD Ryzen 5 3400 dengan motherboardnya Gigabyte A320. Ini udah ada M2-nya ya. Kemudian untuk RAM-nya kita menggunakan Vigen juga 8GB. Nah, di sini gue tes semua ukurannya adalah sama 128GB semua tiga ini. Nanti kita coba ngetes speednya menangan mana. Tapi udah pasti lah menangan yang Hyper ya, yang PCIe, karena memang yang ini lebih mahal. Ini 380, ini 260, itu juga 260 sama. Cuman kalau motherboard yang murah biasanya belum tentu ada slot M2-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli M2, pastiin dulu motherboard kalian itu support. Jadi lihat dulu di belakangnya atau lihat di websitenya itu ada tulisan M.2-nya enggak. Dan selain itu M.2-nya support supportnya apa gitu. Ada yang support PCIe, ada yang support mungkin SATA-nya. Nah, ukuran M2-nya sendiri ini sebenarnya ada banyak ya. Cuman kalau untuk yang desktop biasanya ukurannya sih yang 2280 kalau nggak salah. Jadi lebarnya ini 22, ininya 80. Sorry, di belakang ini ada ya sebenarnya. Nah, ini ada form factor-nya, di sebelah sini nih detailnya. Ini juga ada. Oke. Jadi di sini interface-nya ini PCIe, kalau ini Gen 3 kali 4 NVMe. Yang kalau ini interface-nya dia lebih pakai SATA. Nah, ini kalau ini write speed-nya 550, kalau ini read rate-nya 3,5 GB sampai 2,5 GB. Nanti kita coba apakah sesuai sama tulisan di box-nya ya. Nah, kalau dilihat yang lebih gampang, kalau kayak gini nih ya, ujungnya seperti ini NVMe biasanya. Ini key-nya sebelah sini. Nah, sedangkan kalau misalnya ada dua seperti ini M2 SSD. Ya, bisa dibedakan dari ujung sini. Secara bentuk memang fisiknya sama persis panjangnya ya, karena memang tipenya 2280. Jadi tipenya itu ininya 22, kesininya 80. Nah, makanya dinamain 2280.
Ya guys, itu tadi hasil pengujian kita. Untuk speed dari SSD M2 ini sama banget ya, sama kayak SSD yang form factor 2,5. Bedanya cuma dari form factornya aja. Untuk secara speed sama. Tapi enaknya kalau ini nih, kalian harus cari motherboard yang support M2-nya. Kalau misalnya form factor ini semua motherboard sepertinya support ya. Nggak, tapi minusnya kalau yang form factor ini dia perlu kabel power sama kabel SATA-nya. Sedangkan kalau pakai M2 dia nggak usah pakai kabel, dia langsung colok, baut, install. Lebih simple ya. Kalau misalnya kalian rakit sama ITX, mungkin lebih enak pakai kayak gini ya, karena ngurangin kabel-kabel yang belibet. Nah, yang nggak nyangka ini yang M2 Hyper ini, NVMe ini, ternyata cepatannya cuman 1,6 GB ya, nggak sampai 2, itu nggak nyampe. Ya memang nggak salah sih kalau di sini cuman up to 3,5, 1, juga sebenarnya udah up to 3,2 3,5 GB. Mungkin itu aja ya pengujian kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, di like, di komen, dan di subscribe. Apabila ada pertanyaan, di komen aja ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.